Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rindiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Angkatan 2021. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Ibu dan Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Keterampilan Berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Hal-hal yang melatar belakangi penulis dalam kaji penelitian ini adalah bahasa merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang diujarkan baik melalui tulis maupun lisan yang berfungsi sebagai alat ekspresi diri, berkomunikasi dan integrasi sosial, serta sebagai kontrol sosial. Pada hakikatnya, bahasa bersifat arbitrer, sistematis, manusiawi, dan komunikatif. Komunikasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuan pribadi, yaitu menyampaikan ujaran dan ekspresi kepada orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua, yaitu tujuan sosial, menyampaikan ujaran dan ekspresi kepada orang lain, tetapi tetap menjaga kenyamanan bersama. Menurut Kunchoroningrat tahun 1992, ia adalah seorang antropolog, mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan saling berhubungan satu sama lain. Dalam buku pengantar antropologi, bahasa masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan. Bahasa ini tercipta karena suatu kebudayaan dan bahkan kebudayaan dapat dipengaruhi oleh bahasa. Nah, dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bahasa adalah salah satu sistem komunikasi melalui alat ujaran dan pendengaran yang disepakati oleh bersama untuk digunakan dalam berkomunikasi, dan cara masyarakat berkomunikasi mempengaruhi kebiasaan sehingga membentuk suatu kebudayaan tersendiri. Selanjutnya, bahasa ibu merupakan bahasa yang umum pertama kali kita pakai sebagai kegiatan komunikasi di lingkungan sekitar. Sebagian besar peserta didik yang selalu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu masih kurang mengetahui dan memahami beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Dalam situasi ini, perkembangan kognitif dan konseptual dalam memperoleh kefasihan dalam berbicara atau dalam berbahasa Indonesia akan terhambat atau mengalami kesulitan. Karena itu, bahasa ibu digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas, terutama penggunaan bahasa Sunda. Selanjutnya, keterampilan berbicara perlu mendapat perhatian agar para siswa memiliki keterampilan berbicara sehingga mampu berkomunikasi untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang lain dengan baik. Selain betapa pentingnya keterampilan berbicara bagi seseorang, pembelajaran keterampilan berbicara perlu mendapatkan perhatian karena keterampilan berbicara tidak bisa diperoleh secara otomatis, melainkan harus belajar dan berlatih. Syafi'i 1993 di halaman 33. Dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan baik sangatlah penting untuk kepentingan pribadi dan sosial. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait bahasa ibu dan penggunaan bahasa Indonesia dalam menyampaikan suatu ujaran oleh siswa MTS Nurul Huda Baros, terutama pada keterampilan berpidato, sehingga peneliti mengambil judul Pengaruh Bahasa Ibu dan Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Keterampilan Berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, ada pentingnya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, bahasa adalah salah satu sistem komunikasi melalui alat ujaran dan pendengaran yang disepakati bersama untuk digunakan dalam berkomunikasi, dan cara masyarakat berkomunikasi mempengaruhi kebiasaan sehingga membentuk suatu kebudayaan tersendiri. Yang ketiga, bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai oleh siswa. Terdapat beberapa siswa yang menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Yang keempat, kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa, terlebih jika dapat menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir, berpidato sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa MTS Nurul Huda Baros, sehingga karena sebagian besar siswa
merupakan santri pondok pesantren. Batasan masalahnya ada pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros, dan perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros? Yang kedua, apakah pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros? Dan yang ketiga, apakah perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros? Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh bahasa ibu dan penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS. Lanjut kita ke bab 2, kajian teoretik. Yang pertama ada bahasa ibu. Menurut HR tahun 2009, memperoleh bahasa ialah runtunan perubahan berlangsungnya pemikiran di dalam pikiran manusia, terutama pada anak sewaktu menerima bahasa ibu. Nah, hal tersebut bertujuan supaya anak bisa menguasai serta fasih dalam pemakaian bahasa ibu yang ada pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Setiawati 2008, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional telah menjadi alat komunikasi yang efektif bagi terjalinnya hubungan antara etnik di Indonesia. Dan yang ketiga, ada keterampilan berpidato. Firmansyah tahun 2003 di halaman 9 menyatakan bahwa pidato adalah penyampaian gagasan, pemikiran atau informasi serta tujuan dari pembicaraan orang yang berpidato kepada orang banyak atau orang yang mendengarkannya secara lisan dengan cara-cara tertentu. Bab 2, bagian kajian penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu 1 yang dilakukan oleh Yogi N. Kuswanto dan kawan-kawannya pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Bahasa Ibu terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia pada Pidato Persuasif di SMPN 2 Batu Banjar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa ibu dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu 2. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Mardia Hayati dan kawan-kawannya pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Bahasa Ibu terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 2 Belitang 3. Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan terhadap pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelas 7 saat pretest dan post. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di slide menunjukkan bahwa bahasa ibu dan bahasa Indonesia berpengaruh terhadap keterampilan berpidato sehingga dapat mempengaruhi juga kemahiran berbicara dan berbahasa. Nah, dari kerangka berpikir tadi dapat kita ketahui bahwa hipotesis penelitiannya HO tidak ada pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. H-nya terdapat pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. H-nya lagi tidak ada pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. H-nya terdapat pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap keterampilan berpidato di MTS Nurul Huda Baros. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan teknik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, yaitu sebanyak 30 orang siswa. Sekarang kita ke bagian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MTS Nurul Huda Baros dan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai narasumber dalam dokumentasi. Untuk sampelnya, penelitian ini mengambil sampel pada siswa MTS Nurul Huda Baros. Melihat jumlah populasi yang terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel sebagian, yaitu siswa kelas 8 MTS. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Terus selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting. Kemudian setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.